Halo semua, kembali lagi bersama saya Lukas, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ISO 20001 tahun 2018 tentang Service Management. Standar ISO 20001 ini adalah standar yang dipergunakan untuk sertifikasi manajemen teknologi informasi. Standar ini dikembangkan untuk menggantikan sertifikasi British Standard atau yang kita sebut BS 15000 yang ditetapkan oleh British Standard International. Standar ini dikembangkan sebagai proyek bersama oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electronical Commission (IEC) yang juga nanti kita kenal sebagai IEC 20000 atau ISO 20001. Tujuannya adalah untuk memungkinkan semua organisasi yang berfondasi pada teknologi informasi agar mampu menerapkan praktek teknologi informasi yang terbaik. Standar ini secara spesifik menentukan persyaratan bagi institusi ataupun organisasi, baik misalnya BUMN, swasta, ataupun pemerintah, sebagai penyedia layanan teknologi informasi untuk merencanakan, menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mereview, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen layanan teknologi informasi yang ada. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi ISO 20001 ini antara lain, yang pertama adalah komitmen institusi ataupun organisasi dalam peningkatan pelayanan. Komitmen institusi untuk meningkatkan pelayanan teknologi informasi ini tertuang dalam sertifikasi ISO 20001. Bagaimana implementasi sistem manajemen layanan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan organisasi, mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh proses teknologi informasi, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko yang sangat mungkin ditimbulkan oleh proses teknologi informasi, serta mendorong peningkatan dan perbaikan layanan teknologi informasi secara terus-menerus. Hal tersebut membuktikan bahwa institusi ataupun organisasi mampu memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah untuk keperluan audit. Audit merupakan evaluasi terhadap suatu organisasi, baik itu secara sistem, proses, ataupun produk. Dengan adanya sertifikasi ISO 20001 ini, organisasi ataupun institusi mampu membuktikan kepada auditor bahwa layanan teknologi informasi telah dikelola dengan baik dan kualitasnya dapat diterima oleh pengguna. ISO 20001 ini menekankan pendekatan proses pada pengelolaan layanan teknologi informasi. Hal ini memberikan jaminan bahwa data yang dihasilkan oleh proses yang benar adalah konten yang valid sehingga mereduksi keraguan auditor atas data yang diaudit. Yang ketiga adalah meningkatnya citra institusi. Sertifikasi ISO 20001 ini meningkatkan citra perusahaan atas pelayanan teknologi informasi yang diberikan kepada pengguna. Serta kita mensejajarkan diri dengan institusi world class lain dalam hal pengelolaan teknologi informasi. Hal ini tentu saja berdampak positif dalam hal nilai jual institusi ataupun organisasi dalam persaingan dengan institusi lainnya. Dengan kata lain, meningkatnya daya saing institusi di mata para pelanggan. Dalam menjalankan ISO 20001 membutuhkan implementasi proses seperti perencanaan, pelatihan, peninjauan, penelitian, kerjasama dengan pelanggan, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mewujudkan layanan yang tepat dan sistematis. Manajemen layanan teknologi informasi ini meliputi bagaimana kita menjaga layanan teknologi informasi dalam operasional kita sehari-hari. Kemudian, bagaimana kita mengoptimalkan biaya teknologi informasi yang ada. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola risiko dan kompleksitas teknologi informasi. Dan juga bagaimana kita memastikan kepatuhan dengan persyaratan hukum dan peraturan yang ada. Kemudian, bagaimana kita mengelola perubahan-perubahan dalam skala yang semakin lebih besar lagi. Dan dalam kita menggunakan layanan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada banyak perusahaan yang menerapkan dan melakukan sertifikasi ISO 20001 karena hal tersebut merupakan cara untuk meyakinkan pelanggan ataupun pengguna bahwa layanan IT dikelola di bawah standar yang diakui oleh internasional dan berdasarkan good practice.
Saat ini ISO 20001 tahun 2018 terdiri dari 13 proses diskrit dan dikelompokkan menjadi 4 set. Yang pertama, pelayanan, kontrol, resolusi, dan hubungan dengan pemasok. Ketika perusahaan sudah memiliki pengenalan tentang ISO 20001 ini, perusahaan dapat berpikir tentang bagaimana standar tersebut dapat meningkatkan kinerja bisnisnya. Pasal-pasal yang terdapat dalam ISO 20001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, context of organization, yang terdiri dari organization and its context. Kemudian ada interested parties, ada scope of DSMS, and establish DSMS. Yang kedua, terkait leadership, ada terkait leadership and commitment, policy, kemudian ada roles, responsibilities, and authorities. Yang ketiga ada planning, di mana di dalamnya terdapat risk and opportunity, objective, and plan of DSMS. Kemudian yang keempat ada support of DSMS, bagaimana sumber daya, resources, kompetensi, awareness, komunikasi, documented information, dan knowledge management. Yang kelima adalah operation of service management system. Yang pertama terkait operational planning and control. Kemudian yang kedua terkait service portfolio, di dalamnya ada terkait service delivery, asset management, dan sebagainya. Yang ketiga terdapat relationship and agreement. Yang keempat supply and demand. Yang kelima terkait service design, build, and transition, di mana dalamnya terkait change management. Lalu yang berikutnya terdapat resolution and fulfillment, terkait incident management, problem management. Yang terakhir terdapat service assurance, di mana terkait service availability, service continuity, dan information security management. Kemudian pasal berikutnya lagi ada terkait performance evaluation, bagaimana kita memonitoring, kita mengukur, management review, audit, dan terakhir adalah improvement, bagaimana kita melakukan corrective action terhadap non-conformity, serta continual improvement. Sekian video yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.